Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Apakah getaran dan gelombang adalah suatu hal yang sama? Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangan. Lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pada layar tersebut, satu getaran dapat terjadi apabila benda bergerak dari titik A ke B, ke C, ke B, lalu kembali lagi ke titik asal, yaitu titik A. Nah, dalam materi kali ini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan getaran gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Apakah yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo adalah simpangan getar terbesar atau terjauh. Nah, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu kali getaran. Lalu yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap sekon atau banyaknya getaran yang dilakukan oleh suatu benda tiap 1 detik. Persamaan-persamaan yang berhubungan dengan frekuensi dan periode gelombang. Nah, di mana periode itu bisa dicari dengan 1/f atau T/n. T besar merupakan periode, F merupakan frekuensi, T kecil merupakan waktu, dan N adalah jumlah getaran. Sedangkan frekuensi dapat dicari dengan 1/T atau N/T, di mana T besar adalah periode, F kecil adalah frekuensi, N kecil adalah jumlah getaran atau jumlah putaran, sedangkan T kecil itu adalah waktu. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang suara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya itu terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Pada gambar tersebut itu terdiri dari dua gelombang, di mana dia terdiri dari dua bukit gelombang, yaitu B dan F, serta dua lembah gelombang, yaitu D dan H. Lalu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Dikatakan satu gelombang apabila terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Pada gambar tersebut terdiri dari dua gelombang karena terdiri dari dua rapatan dan dua regangan. Cepat rambat gelombang dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F, di mana V merupakan cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F frekuensi, dan T besar adalah periode. Bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah hasil getaran dari sebuah benda. Jenis-jenis bunyi.
Berdasarkan keteraturan frekuensi, bunyi bisa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada nada dan yang kedua ada desah. Nada adalah bunyi yang frekuensi getarannya teratur. Contohnya, bunyi garpu tala, piano, gitar, dan alat-alat musik lainnya. Sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensi getarannya tidak teratur. Contoh, bunyi ombak dan bunyi angin bertiup. Berdasarkan besar kecilnya frekuensi, bunyi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama audiosonik, yang kedua infrasonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audio dapat didengar oleh telinga manusia. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Biasanya hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing dan jangkrik. Sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Jenis bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Cepat rambat bunyi dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V sama dengan cepat rambat bunyi, S sama dengan jarak tempuh bunyi, T sama dengan waktu tempuh bunyi. Marilah kita menyimak latihan soal berikut ini. 1. Periode suatu gelombang adalah 2 sekon dengan panjang gelombang sebesar 25 meter. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan komponen-komponen yang terdapat di dalam soal. Seperti di soal berikut. Diketahui T sama dengan 2 sekon. T ini adalah periode. Di soal sudah dijelaskan bahwa periode suatu gelombang adalah 2 sekon. Kemudian lambda. Lambda ini adalah simbol dari panjang gelombang. Di soal juga sudah dituliskan bahwa panjang gelombang adalah 25 meter. Berdasarkan komponen yang ada, maka kita bisa mencari cepat rambat gelombang dengan persamaan V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lalu kita masukkan lambdanya adalah sebesar 25 meter dan periodenya adalah 2 sekon, sehingga diperoleh cepat rambat gelombang sebesar 12,5 meter per sekon. Soal yang kedua, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Dari soal diketahui bahwa kecepatan gelombang adalah 340 meter per sekon, sehingga kita bisa tulis V sama dengan 340 meter per sekon. Sedangkan frekuensinya adalah 50 Hz, sehingga bisa kita tuliskan lagi F sama dengan 50 Hz. Tentukan panjang gelombangnya. Dari soal sudah jelas ditanyakan adalah panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Nah, berdasarkan komponen yang ada, kita bisa mencari panjang gelombang dengan persamaan V sama dengan lambda kali F. Sehingga berdasarkan tata cara membolak-balikan persamaan di pelajaran matematika didapat lambda sama dengan V dibagi dengan F. Nah, di sini bisa kita masukkan V sebesar 340 meter per sekon dan F sebesar 50 Hz, sehingga didapat nilai lambda atau panjang gelombang adalah sebesar 6,8 meter. Soal yang ketiga, sebuah bunyi merambat sejauh 3.400 meter. Jika waktu yang dibutuhkan bunyi untuk sampai ke telinga pendengar adalah selama 10 sekon, hitunglah cepat rambat bunyi tersebut. Mari identifikasi komponen yang ada di soal. Yang pertama, bunyi merambat sejauh 3.400 meter. Ini berarti jarak bunyi atau S adalah 3.400 meter, sehingga bisa kita tuliskan S sama dengan 3.400 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke telinga adalah 10 sekon, sehingga bisa kita tuliskan T sama dengan 10 sekon.
Hitung cepat rambat bunyi tersebut. Dari soal sudah jelas bahwa kita diminta untuk menghitung cepat rambat bunyi atau V. Maka, berdasarkan komponen yang ada, kita bisa mencari cepat rambat gelombang bunyi dengan persamaan V sama dengan S dibagi dengan T. Kita masukkan S sebesar 3.400 meter dan T sebesar 10 sekon. Sehingga didapat 3.400 dibagi 10 adalah 340. Jadi, cepat rambat bunyi tersebut adalah sebesar 340 meter per sekon. Demikian pembelajaran pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.